ingin panggil masyarakat buat datang untuk lihat, oh ada satu kejadian fenomena di laut misalnya, untuk mengumpulkan masyarakat. Oh, Macam itu. Manciawoy datang, dan teriak-teriak gitu, terus ke sana. Tapi mereka kadang pakai pentungan atau pakai atau ada beberapa ada pernah itu ada satu festivalnya saya lupa, ayah kemarin sempat bilang tapi saya lupa, itu mereka kayak tangkap ikan kecil-kecil itu, dia setiap sepanjang satu musim itu ikan-ikannya masuk ke muara ada waktu tertentu, lalu di situ masyarakat bikin seperti festival gitu dan punya tradisinya, punya caranya, dan dengan panggilan-panggilan tadi gitu, melalui kata-kata tadi mereka panggil, mereka teriak dengan bahasa-bahasanya gitu. Mari kesini semuanya kumpul, ikan sudah datang gitu, kayak panggilan-panggilan, tapi mereka punya sebutan sendiri, istilah sendiri. Bu Emma, itu menarik sekali. Lalu berikutnya, apa pandangan masyarakat atau pendapat masyarakat yang tadi teman-teman sastrawan, seniman, komunitas datangi dengan komunitas yang berbeda melalui aksi sastra itu, pembacaan puisi dan pertemuan itu mengenai sastra sebagai terapi atau healing atau penyembuhan itu? Apa pendapat masyarakat soal itu, Emma? Masyarakat kalau sepanjang saya lihat tidak ada penolakan. Kami diterima benar-benar, dan mereka berpikir bahwa inilah waktunya anak muda untuk mengingatkan orang tua bahwa traumanya sudah selesai gitu. Penyembuhan itu sudah ada lewat kami, karena kami anak-anak yang memang dulu tidak merasakan konflik secara langsung, yang merasakan itu orang tua kami. Iya. Tapi kami datang dengan pembuktian bahwa ini bukti kami bisa mendamaikan orang-orang lewat ini dengan sastra. Luar biasa. Kami anak-anak yang tidak tahu menahu tentang kalian, tentang apa yang kalian lewati. Kami hanya dengar dari kalian tidak merasakan langsung karena kami masih kecil. Tapi semangat itu dia tumbuh karena kami tidak ingin punya rasa ketidakpercayaan itu, karena kami akan tiap hari bertemu di ruang-ruang publik gitu. Kami akan tiap hari bersosialisasi. Jadi ya kali masa kami harus bersosialisasi dengan kecurigaan, dengan ya sudah kami munculkan saja potensi kami, kesukaan kami, apa yang kami lakukan melalui sastra, melalui musik, hip hop, lewat karya kami, lewat kreativitas kami, potensi yang Tuhan kasih ke kami itu kami jadikan sebagai amunisi untuk mendamaikan kembali, menyatukan kembali rasa kecurigaan tadi. Luar biasa kerja komunitas di Maluku. Lalu Bema, berikutnya adalah apakah dengan demikian anak muda yang dalamnya itu komunitas sastra, sastrawan, hip hop, rap, musisi, penyair, dramawan menjadi salah satu elemen yang mungkin salah satu pionir untuk memunculkan rasa damai dan pertama kali memperlihatkan bahwa keberagaman itu adalah nugrah dan tidak ada keterpengaruhan perbedaan-perbedaan itu karena sastra seni mempertemukan mereka justru dengan keberagaman itu. Jadi bukan hanya mereka, jadi ada beberapa juga, misalnya dari tokoh-tokoh agama, misalnya ada pendeta, ustadz, beberapa juga mereka tertarik dengan sastra, mereka juga belajar berpuisi gitu. Ada beberapa pendeta teman-teman saya, mereka menggaungkan sastra lewat puisi kan biasa juga ada di gereja. Di gereja-gereja ataupun di masjid. Kami juga, maksudnya sholawat, zikir itu kan juga termasuk syair. Iya. Pendeta tadi menggaungkan apanya? Menggaungkan pesannya. Pesan tapi dia lewat dongeng. Ada teman saya, Bapak Eklin De Fretes. Dia dengan boneka tangannya, mereka menyampaikan pesan-pesan perdamaian lewat dongeng kepada anak-anak. Dia dengan Eklin dan Dodi, dia punya bonekanya tuh namanya Dodi. Dodi itu dongeng damai namanya, panjangannya dongeng damai. Wow, menarik ya. Dodi dongeng damai. Dia sudah jadi pendeta dan sekarang tugasnya di Tanimbar, jadi Bebar sana. Tanimbar, Maluku Barat Daya, Masih provinsi Maluku. Iya, masih masuk provinsi Maluku di Bebar Timur. Artinya pendeta saja menggunakan dongeng sastra sebagai media untuk menyatukan. Dia pergi ke teman-teman di pesantren dengan waktu itu kan saya masih tergabung sama mereka di dongeng damai di rumah Jalan Merawat sini. Iya, dia di rumahnya dulu. Jadi dia punya banyak boneka-boneka tangan atau boneka-boneka yang
bisa dijadikan sebagai alat untuk bikin pentas boneka tapi menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Oke, baik. Tidak di publikasi di Ada. Dia sering di sosial medianya Edwin De Vretes, dan dia tuh masif sekali karena kebanyakan dia fokusnya ke anak-anak dan dia menyebarkan dongeng gitu. Ya. Oke, Bu Emma, dari cerita Bu Emma tadi, mungkin apa yang bisa direkomendasikan bahwa sastra, kesenian, komunitas sastra bisa menjadi alat promosi bagi perdamaian di masa depan? Mungkin ada yang promosi di masa depan dari sebuah wilayah yang berkonflik misalnya, karena terbukti Maluku bisa sastra seni sebagai media untuk terapi begitu. Saya pikir harus adanya rumah sastra, rumah produksi sastra gitu ya. Kalau ada mau produksi musik, ya kenapa tidak kalau ada mau produksi sastra gitu. Untuk mengumpulkan orang-orang ini, teman-teman ini, kami bisa menggait teman-teman baru atau sastrawan-sastrawan baru supaya kami tidak berjauh-jauhan gitu. Jadi ada satu tempat, satu wadah untuk kami berkumpul. Jadi semuanya di situ, apapun yang ingin dilakukan, mau sastra, mau seni, atau misalnya ada badan hukum untuk sastra juga, dalam artian bisa menjaga kami, karena beberapa kali kami mengkritik sastra kami di apalagi kalau soal pemerintah, ya. Karena diksi kan, kami bicara tentang diksi dan terpaksa secara terpaksa kami tidak bisa menyampaikan secara eksplisit. Kami harus pakai metafora, misalnya bikin dengan fabel kayak Opa Rudi mau kritik pemerintah harus lewat fabel, dan saya juga beberapa kali harus bikin puisi tentang perampasan hak ulayat harus menggunakan metafora perempuan. Kami ingin menyampaikan secara eksplisit tanpa mengurangi mengurangi rasa, dalam artian tidak terlalu terlihat seperti ujaran kebencian gitu. Tidak terlihat seperti ujaran kebencian. Itu menarik. Itu sampai. Baik. Bu Emma. Secara metafor. Menarik sekali Bu Emma. Lalu berikutnya mungkin yang terakhir adalah bagaimana para sastrawan Maluku, Bu Emma misalnya melihat kekayaan alam, ekologi, laut Banda, laut Arafuru, Cengki, Fala, Tipa, lalu kemudian itu bisa dijadikan sebagai sarana rekonsiliasi juga. Bagaimana penyair memperlakukan itu? Karena kami, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami hidup dengan itu sudah jadi darah dalam tubuh kami gitu. Hidup dengan alam, kami dibentuk, kami dibesarkan dengan alam, kami dirasuki dengan alam, kami hidup dan budaya dan kapata itu. Dari mana lagi kalau kami bisa menggaungkan itu kalau bukan lewat kapata, syair-syair gitu. Karena kami hidup dengan budaya bertutur, Bapak. Hidup dengan budaya bicara, menyampaikan semua hal lewat lisan, lewat suara. Nah, kami bisa mengeksplorasi itu dan kami memasukkan ke dalam satu, misalnya kayak sastra puisi itu kayak keranjang yang mengumpulkan semua itu, pala, cengkeh, laut, itu kami masukkan semua ke dalam situ, kami ambil karena itu bagian dari hidup kami sehari-hari dengan itu. Kami hidup dengan itu, dan saya pikir kalau ada anak-anak Maluku yang terlalu berbicara tentang modernisasi tanpa membawa identitas itu saya pikir dia omong kosong. Karena kami anak-anak Maluku itu sudah hidup dengan identitas itu. Dengan demikian juga rekonsiliasi harus memperlihatkan keberpihakan untuk alam. Jadi alam tadi itu. Perdamaian itu bukan cuma perkara manusia dengan manusia, tapi manusia dengan alam. Karena saat konflik, alam juga rusak gitu. Luar biasa. Alam juga rusak karena rekonsiliasi tidak bisa dikecilkan dengan hanya manusia ke manusia, tapi manusia dengan alam. Karena kami harus meminta maaf ke alam. Alam yang membesarkan kami dan kami merusaknya, lalu kami kembalikan lagi dengan cara meminta maaf lewat sastra dan lewat syair-syair. Terima kasih Bu Emma, ini luar biasa apa yang Bu Emma sampaikan, dan ini sebuah pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk penelitian kami. Terima kasih.